Pemuda miskin menyelamatkan CEO cantik dari preman sadis. Balasannya bikin terharu. Di tengah kerasnya hidup di kota metropolitan yang tak pernah tidur, Bagas adalah sosok pemuda sederhana yang berjuang untuk bertahan hidup. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali, memulai harinya dengan semangat meskipun perutnya seringkali keroncongan. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ayahnya sudah tidak ada lagi, meninggalkan beban yang harus ditanggung Bagas sejak usia muda. Bagas adalah anak yang cerdas, namun nasib tidak berpihak padanya. Ia terpaksa putus sekolah demi membantu ibunya. Pekerjaan serabutan seperti mengangkat barang di pasar, menjadi tukang ojek, bahkan menjual makanan kecil di pinggir jalan adalah aktivitas sehari-harinya. Meski hidupnya sulit, ada satu hal yang selalu membuatnya tersenyum: harapan. Harapan untuk bisa mengubah nasibnya, harapan untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya. Suatu sore, saat Bagas pulang dari bekerja sebagai tukang ojek, ia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Kota yang biasanya bising dengan suara kendaraan dan manusia tampak lebih tegang. Ia mengabaikan perasaan aneh itu dan terus melaju, hingga tiba di depan sebuah gedung megah yang ada di pusat kota. Gedung itu adalah markas besar dari perusahaan tempat Kesa bekerja, seorang CEO muda yang terkenal cantik dan berprestasi. Saat ia berhenti sejenak untuk menghirup udara, tiba-tiba ia mendengar teriakan. Bagas menoleh dan melihat sekelompok pria berotot, pemuda dengan tatapan tajam dan tubuh kekar, mengerumuni seorang wanita. Dengan cepat, jantung Bagas berdegup kencang. Wanita itu adalah Kesa. Dia terlihat panik, wajahnya pucat, dan jelas-jelas ketakutan. Bagas merasakan dorongan kuat untuk membantu. Ia tahu bahwa situasi ini berbahaya, tetapi keberanian yang tidak terduga muncul dalam dirinya. "Tinggalkan dia!" teriaknya. Suaranya bergetar namun penuh determinasi. Semua orang di sekelilingnya terkejut, termasuk para preman dan Kesa. Para preman menoleh ke arah Bagas, tampak bingung sejenak. Mereka menganggap Bagas bukan ancaman. "Siapa kamu, bocah? Pergi sana sebelum kami membuatmu menyesal," salah satu dari mereka mengancam. Bagas tidak mundur. Ia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu dia." Ia berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya bergetar. Salah satu preman maju dan menendang Bagas. Bagas terjatuh, namun ia segera bangkit. Rasa sakit di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut yang dialami Kesa. Bagas berusaha berdiri tegak, meskipun pandangannya mulai kabur karena rasa sakit. Kesa, yang menyaksikan keberanian Bagas, merasa terharu. Dalam hati, ia berdoa agar pemuda ini selamat. Dengan segenap tenaga, Bagas berusaha mengalihkan perhatian para preman, berharap ada kesempatan untuk Kesa melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Kesa melihat kesempatan. Ia berlari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan, memanfaatkan kebingungan para preman. Bagas, meski masih terluka, segera mengikuti Kesa. Mereka berdua berlari sejauh mungkin, menjauh dari gedung megah itu. Setelah beberapa menit berlari, mereka terhenti di sebuah gang kecil yang sepi. Bagas terengah-engah, masih merasakan sakit di tubuhnya. Kesa, yang berusaha menenangkan diri, menatap Bagas dengan penuh rasa terima kasih. Kamu sangat berani," katanya. Suaranya bergetar. Bagas, yang masih berjuang mengatur napas, hanya tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya rendah hati. Sejak hari itu, hubungan antara Bagas dan Kesa mulai terjalin. Mereka terus bertemu secara tidak sengaja di tempat yang berbeda-beda. Kesa merasa penasaran dengan Bagas, pemuda yang berani menghadapi bahaya demi menyelamatkannya. Dalam hati, ia juga merasakan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Bagas, di sisi lain, mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh. Ia tahu bahwa Kesa adalah seorang CEO sukses, sementara ia hanyalah pemuda miskin yang berjuang. Namun, setiap kali mereka berbicara, Bagas merasa nyaman dan terinspirasi oleh Kesa. Di balik senyuman dan keberanian, Bagas memiliki banyak beban. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang sakit. Setiap malam, ia pulang ke kontrakan kecilnya, melihat ibunya terbaring lemah. Rasa sakit dan kesedihan itu membuatnya semakin bertekad untuk mengubah nasib.
Di sisi lain, Kesa juga memiliki masalahnya sendiri. Sebagai CEO, ia sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Meskipun ia sukses, hidupnya dipenuhi dengan tuntutan dan ekspektasi. Ia merasa terasing meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Pertemuan dengan Bagas memberinya perspektif baru tentang hidup. Suatu malam, Kesa mengundang Bagas untuk makan malam di sebuah restoran sederhana. Ia ingin mengenal Bagas lebih dekat dan memberikan rasa terima kasih atas keberaniannya. Bagas merasa terkejut dan tidak percaya. Ia tidak pernah membayangkan akan makan malam dengan seorang CEO. Saat mereka duduk di meja, Kesa mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia menggambarkan perjuangannya untuk mencapai posisinya sekarang dan bagaimana ia sering merasa kesepian. Bagas mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan Kesa. Setelah selesai bercerita, Kesa menatap Bagas. "Kamu tahu, kadang aku merasa hidup ini tidak adil. Kita berdua berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kita memiliki banyak kesamaan dalam hal perjuangan," katanya, penuh makna. Bagas tersenyum. "Kita semua berjuang dengan cara masing-masing. Yang terpenting adalah kita tidak menyerah." Dalam momen itu, keduanya merasakan koneksi yang kuat. Mereka saling memahami, meskipun dunia mereka sangat berbeda. Setelah malam yang penuh makna itu, Bagas dan Kesa semakin sering bertemu. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Bagas tidak hanya melihat Kesa sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang teman yang memahami kesulitan hidup. Namun, kehidupan tidak selamanya indah. Seiring waktu, para preman yang mengganggu Kesa mulai mengincar mereka lagi. Bagas tahu bahwa mereka harus waspada. Ia bertekad untuk melindungi Kesa, meskipun itu berarti harus menghadapi bahaya lagi. Kesa, yang menyadari risiko yang ada, merasa cemas. "Bagas, aku tidak ingin kamu terluka lagi. Aku bisa mengurus diriku sendiri," katanya, berusaha meyakinkan pemuda itu. Bagas menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Kita akan menghadapi ini bersama." Dalam hati, ia tahu bahwa cinta dan keberanian mereka akan diuji lebih jauh. Dengan pertemanan yang semakin erat, Bagas dan Kesa bersiap menghadapi tantangan yang ada di depan. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, saling mendukung dan berjuang bersama adalah kunci untuk mengatasi semuanya. Di tengah kerasnya hidup dan bisinya kota, kisah Bagas dan Kesa baru saja dimulai. Pertemuan tak terduga itu bukan hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membawa harapan baru. Dengan keberanian dan cinta, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan di jalanan, hidup Bagas menjadi lebih berwarna. Namun di sisi lain, bayang-bayang ancaman dari preman-preman itu tidak pernah benar-benar menghilang dari pikirannya. Ia seringkali terbangun di malam hari, memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Kesa. Rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap wanita yang telah menyentuh hatinya membuatnya semakin waspada. Hari-hari berlalu, dan saat Bagas berkeliling kota untuk mencari penumpang sebagai tukang ojek, ia selalu berusaha melewati gedung megah tempat Kesa bekerja. Setiap kali ia melintas, jantungnya berdebar. Ia ingin memastikan Kesa baik-baik saja. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menjaga jarak agar tidak mengganggu kehidupan profesionalnya. Di sisi lain, Kesa pun tengah berjuang menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah. Di dalam gedung perusahaan, Kesa menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebagai CEO muda, ia merasa tertekan dengan tuntutan para investor dan dewan direksi. Mereka selalu menuntut hasil yang lebih baik, dan Kesa merasa terjebak. Meskipun ia memiliki visi yang jelas untuk perusahaan, banyak orang yang meragukan kemampuannya hanya karena usianya yang muda. Suatu hari, saat ia berada di ruang rapat, suasana menjadi semakin mencekam. Para anggota dewan mulai mempertanyakan keputusannya untuk berinvestasi dalam proyek baru yang dianggap berisiko. "Kesa, kamu harus lebih realistis. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti ini hanya karena kamu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa," ujar salah seorang anggota dewan dengan nada merendahkan. Kesa berusaha mempertahankan pendiriannya. "Saya percaya proyek ini bisa membawa perusahaan kita ke level yang lebih tinggi. Kita harus berani berinovasi jika ingin bersaing di pasar global." Namun, tidak ada yang mendengarkan. Mereka terus menginterupsi dan menekannya, membuat Kesa merasa semakin terpojok. Di tengah semua tekanan itu, ia teringat pada Bagas.
Keberaniannya saat menyelamatkannya dari para preman memberi Kesa kekuatan untuk terus berjuang. Ia merindukan sosok yang berani dan tulus seperti Bagas, seseorang yang melihatnya sebagai lebih dari sekadar CEO. Setelah rapat yang melelahkan itu, Kesa merasa perlu untuk melepaskan beban pikirannya. Ia memutuskan untuk menghubungi Bagas. Meskipun merasa canggung, ia tahu bahwa berbicara dengan pemuda itu akan membantunya merasa lebih baik. Tanpa ragu, ia mengirim pesan singkat. Bagas, apakah kamu ada waktu untuk bertemu? Aku butuh teman bicara. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan dari Bagas masuk. Tentu, Kesa. Di mana kita bisa bertemu? Kesa merasa lega. Ia mengusulkan untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari kantornya. Kafe itu merupakan tempat favoritnya untuk bersantai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kantor. Ketika sampai di kafe, Kesa melihat Bagas sudah menunggu di meja. Pemuda itu terlihat santai dengan kaos dan celana jeansnya. Senyumnya yang tulus membuat Kesa merasa lebih tenang. Ia mendekat dan duduk di seberang Bagas. Terima kasih sudah datang, kata Kesa, sambil menarik napas dalam-dalam. Senang bisa membantu. Apa yang terjadi? Kamu terlihat lelah, jawab Bagas, penuh perhatian. Kesa mulai bercerita tentang tekanan yang ia hadapi di kantor, tentang bagaimana dewan direksi meragukan kemampuannya. Ia juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap cara pandang orang-orang yang menganggapnya tidak mampu hanya karena usianya. Saya merasa seperti berada di dalam cangkang, terkurung oleh ekspektasi orang lain, ungkapnya, matanya berkilau dengan emosi. Bagas mendengarkan dengan seksama. Kamu tidak sendiri, Kesa. Semua orang punya perjuangan masing-masing. Yang penting adalah kamu tetap percaya pada dirimu sendiri. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Setelah percakapan yang menyentuh hati itu, mereka berdua merasa lebih ringan. Namun, saat pertemuan berakhir, Bagas mulai merasakan ketegangan yang kembali menghinggapi. Ia tahu bahwa para preman tetap mengincar Kesa, dan ia merasa perlu untuk melindungi wanita itu. Malam ini, aku akan menunggu di depan gedungmu, kata Bagas tiba-tiba, membuat Kesa terkejut. Bagas, itu tidak perlu. Aku bisa menjaga diriku sendiri, balas Kesa, meragukan keputusan pemuda itu. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi risiko sendirian. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku ingin bisa membantumu, jawab Bagas dengan tegas. Kesa terdiam sejenak, merasakan ketulusan dalam kata-kata Bagas. Ia tahu bahwa pemuda ini tidak hanya berani, tetapi juga peduli. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati juga. Jangan sampai berbuat nekat, ujar Kesa, merasa khawatir malam tiba, dan Bagas bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian yang simpel tetapi nyaman, siap untuk mengawasi keselamatan Kesa. Setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya, ia menuju ke gedung perusahaan, hatinya berdebar-debar. Saat ia tiba di depan gedung, suasana malam terasa mencekam. Lampu-lampu gedung yang megah terlihat indah, tetapi bagi Bagas, itu adalah simbol dari tekanan yang dihadapi Kesa. Ia memutuskan untuk duduk di bangku taman dekat gedung, berharap bisa melihat setiap orang yang keluar. Beberapa jam berlalu, dan pikiran Bagas melayang-layang. Ia teringat akan masa-masa sulit yang telah dilewatinya. Mengingat ibunya yang sakit dan semua pengorbanan yang telah ia buat membuatnya semakin bertekad untuk melindungi Kesa. Ia tidak ingin kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara gaduh memecah keheningan malam. Bagas segera menoleh dan melihat sekelompok pria yang sama, preman yang mengganggu Kesa, sedang berkumpul di sudut jalan. Mereka terlihat gelisah, seolah sedang merencanakan sesuatu. Insting pemuda itu langsung bekerja. Ia tahu bahwa ini saatnya untuk bersiap-siap. Bagas memperhatikan mereka dengan seksama. Ia tidak bisa berbuat banyak sendirian, tetapi ia harus memastikan Kesa tidak keluar dalam waktu dekat. Dalam pikirannya, ia merencanakan bagaimana cara mengalihkan perhatian para preman jika mereka mendekati Kesa. Beberapa menit kemudian, ia melihat sosok Kesa melangkah keluar dari gedung dengan langkah yakin. Bagas berusaha tidak panik, tetapi hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Saat Kesa melintas, para preman itu melihatnya dan mulai bergerak mendekat. Bagas tidak bisa menunggu lagi. Ia berlari keluar dari tempat persembunyiannya, menempatkan dirinya di antara Kesa dan para preman. Berhenti!
teriak Bagas. Suaranya penuh keberanian meskipun hatinya bergetar. Kau tidak boleh mendekatinya lagi. Kesa terkejut dan segera menyadari apa yang terjadi. Bagas, tidak, teriaknya. Tetapi pemuda itu sudah terlanjur berdiri kokoh, siap menghadapi bahaya. Para preman tertawa sinis, menganggap Bagas tidak lebih dari sekadar bocah yang berani. Kau berani sekali, bocah. Tapi kau tidak tahu dengan siapa kau bermain. Salah satu dari mereka mengancam, mendekat dengan langkah mengintimidasi. Bagas tidak mundur. Ia tahu bahwa tindakan ini berisiko, tetapi ia tidak akan membiarkan Kesa dalam bahaya. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat salah satu preman mengayunkan tinjunya ke arah Bagas. Dalam sekejap, Bagas menghindar dan memukul balik. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Meskipun Bagas lebih kecil, semangatnya memberi kekuatan. Ia berjuang melawan beberapa preman sekaligus, berusaha melindungi Kesa. Kesa, meskipun ketakutan, merasa terharu melihat keberanian Bagas. Ia berusaha mencari cara untuk membantu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kekacauan, ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu Bagas. Setiap pukulan yang diterima Bagas terasa menyakitkan, tetapi ia tidak menyerah. Ia bertekad melindungi Kesa, dan pertarungan ini adalah buktinya. Dengan setiap serangan yang ia balas, ia merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa cinta dan keberanian dapat mengubah segalanya. Akhirnya, setelah beberapa menit bertarung, suara sirene polisi terdengar. Para preman, yang menyadari bahwa mereka tidak bisa menang, mulai mundur. Bagas merasa lega, meskipun tubuhnya terasa lelah dan sakit. Kesa berlari mendekatinya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, memegang bahu Bagas dengan lembut. Bagas terengah-engah, tetapi ia tersenyum. "Aku baik-baik saja. Yang penting, kamu selamat," jawabnya, meskipun ia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Polisi tiba dan para preman berhasil ditangkap. Bagas merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Ancaman dari preman-preman itu mungkin akan kembali. Namun, saat ia menatap Kesa, ia merasa bahwa mereka akan menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Setelah kejadian itu, Bagas dan Kesa kembali ke kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka memesan kopi dan duduk di pojok yang tenang. Suara riuh di sekeliling mereka seakan menghilang. Hanya ada mereka berdua. "Bagas, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu sangat berani," kata Kesa, menatap Bagas dengan mata penuh rasa terima kasih. "Ini semua karena aku tidak ingin kehilangan orang yang berarti bagiku," jawab Bagas, merendah. "Kamu tidak sendirian, Kesa. Kita bisa menghadapi ini bersama." Kesa merasa terharu mendengar kata-kata itu. Meskipun hidup mereka sangat berbeda, ikatan yang mereka bangun kini semakin kuat. Dalam momen itu, mereka berdua merasakan kenyamanan satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun ketegangan selalu mengintai, cinta dan keberanian akan selalu menjadi pemandu mereka. Harapan di ujung malam. Saat malam semakin larut, mereka berdua pulang dengan perasaan lega, tetapi kesadaran akan bahaya yang masih mengintai tetap ada. Bagas bertekad untuk terus melindungi Kesa, sementara Kesa berjanji untuk tidak meninggalkan Bagas sendirian dalam perjuangan ini. Di tengah kerasnya hidup dan bisinya kota, mereka berdua menemukan harapan baru. Bersama-sama, mereka akan menghadapi setiap tantangan yang datang, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Hari-hari setelah peristiwa malam yang menegangkan itu membawa perubahan signifikan dalam hidup Bagas dan Kesa. Mereka berdua merasakan ikatan yang semakin kuat, seolah-olah pengalaman bersama itu telah mengikat mereka dengan benang tak terlihat yang penuh makna. Bagas, yang sebelumnya hanya seorang pemuda miskin biasa, kini merasa memiliki tujuan lebih besar. Ia sering berlatih fisik dan memperbaiki keterampilannya agar bisa melindungi Kesa. Setiap kali ia berlatih, ia teringat akan senyuman Kesa yang memberinya semangat untuk menjadi lebih baik. Ia tidak ingin hanya menjadi sosok yang berani, tetapi juga seseorang yang bisa diandalkan. Di sisi lain, Kesa pun merasa terinspirasi. Keberanian Bagas membangkitkan semangatnya untuk tidak menyerah pada tekanan yang datang dari lingkungan kerjanya. Setelah malam itu,
Ia semakin yakin bahwa ia bisa menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Ia mulai merencanakan proyek baru dengan lebih percaya diri, mengabaikan suara-suara skeptis di sekelilingnya. Suatu sore, Kesa mengundang Bagas untuk makan siang di sebuah restoran sederhana yang tidak jauh dari kantornya. Restoran ini adalah tempat favoritnya, di mana ia bisa menikmati makanan tanpa harus merasa tertekan oleh status sosial. Ketika Bagas tiba, ia merasa sedikit gugup, tetapi senyuman Kesa membuatnya merasa lebih tenang. Mereka memilih tempat duduk di sudut restoran yang tenang. "Terima kasih sudah datang, Bagas. Aku ingin berbagi sesuatu denganmu," kata Kesa sambil menyajikan makanan yang telah dipesannya. "Ada apa?" Kedengarannya serius, jawab Bagas, sambil mengambil sendoknya. Kesa mulai bercerita tentang proyek baru yang ingin ia luncurkan di perusahaannya. "Aku ingin memperkenalkan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Aku sudah melakukan riset dan yakin bahwa ini bisa menjadi langkah besar bagi perusahaan kita," ujarnya, wajahnya bersinar penuh semangat. Bagas mendengarkan dengan seksama. "Itu ide yang bagus. Lingkungan semakin penting, dan banyak orang akan mendukungnya," balasnya, merasa terinspirasi oleh semangat Kesa. "Tapi, aku masih merasa ragu. Ada beberapa orang di dewan direksi yang tidak akan setuju. Mereka hanya melihat angka dan laba, bukan visi jangka panjang," Kesa mengungkapkan kekhawatirannya. Bagas menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Kesa. Keberanianmu untuk mengambil risiko adalah yang dibutuhkan. Jika kamu yakin ini adalah langkah yang benar, teruslah maju. Aku akan mendukungmu." Mendengar kata-kata dukungan itu, Kesa merasa semangatnya kembali menyala. Mereka terus berdiskusi tentang ide-ide dan strategi, dan waktu terasa berlalu begitu cepat. Makan siang sederhana itu berubah menjadi sesi brainstorming yang penuh energi. Setelah selesai, mereka berjalan-jalan di sekitar area restoran. Bagas merasa nyaman berbicara dengan Kesa. Dalam perbincangan ringan, mereka mulai saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Kesa menceritakan mimpinya saat kecil untuk menjadi seorang pemimpin, sementara Bagas berbagi pengalaman pahit dan manisnya berjuang untuk keluarganya. Setiap kata yang diucapkan membuat mereka semakin saling memahami. Kesa terpesona oleh ketulusan dan keberanian Bagas, sementara Bagas merasa terinspirasi oleh visi Kesa untuk masa depan. Mereka berdua menemukan banyak kesamaan dalam perjuangan hidup meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Saat mereka berpisah, Kesa merangkul Bagas dengan hangat. "Terima kasih, Bagas. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik," ujarnya, matanya berbinar. "Tidak masalah. Aku senang bisa membantu," jawab Bagas dengan senyuman. Malam itu, saat Bagas pulang, ia merasa lebih bersemangat. Ia ingin melakukan lebih banyak hal untuk membantu Kesa mencapai impiannya. Ia mulai merencanakan bagaimana cara mendukung proyek Kesa dengan cara yang bisa ia lakukan, meskipun ia tahu bahwa ia bukan orang yang berpengaruh. Beberapa hari kemudian, Kesa mengundang Bagas lagi, kali ini untuk menghadiri rapat di perusahaannya. Ia ingin Bagas melihat bagaimana proses di balik layar, dan bagaimana ia berusaha meyakinkan dewan direksi tentang proyek barunya. Bagas merasa terhormat, tetapi juga sedikit gugup. Di ruang rapat yang megah, Bagas duduk di sudut, memperhatikan setiap interaksi. Kesa berdiri di depan meja, menjelaskan visinya dengan penuh keyakinan. Namun, ia juga merasakan ketegangan. Beberapa anggota dewan terlihat skeptis dan tidak yakin. "Kesa, kami menghargai ide ini, tetapi kami perlu jaminan bahwa ini akan menguntungkan perusahaan," ujar salah satu anggota dewan, membuat Kesa merasa tertekan. Bagas melihat ekspresi wajah Kesa yang mulai ragu. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan berkata, "Saya ingin berbicara." Suara Bagas menggema di ruang rapat, menarik perhatian semua orang. "Bagas, ini tidak tepat." Kesa berusaha menghentikannya, tetapi Bagas sudah terlanjur melangkah maju. "Aku tahu aku bukan bagian dari perusahaan ini, tetapi aku melihat betapa bersemangatnya Kesa tentang proyek ini. Kita tidak hanya berbicara tentang keuntungan jangka pendek. Kita berbicara tentang masa depan perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan." Bagas melanjutkan, berusaha meyakinkan semua orang di ruangan itu. Suasana hening sejenak. Semua orang menatap Bagas dengan kaget.
Kesa menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman. Bagas melanjutkan, "Saya seorang tukang ojek, dan saya melihat banyak orang yang peduli dengan lingkungan. Jika kita bisa menciptakan produk yang ramah lingkungan, bukan hanya kita akan mendapatkan pelanggan baru, tetapi kita juga akan membangun reputasi positif di masyarakat. Ini adalah langkah yang tepat." Setelah Bagas selesai berbicara, masih ada keheningan. Namun, beberapa anggota dewan mulai berdiskusi satu sama lain. Kesa merasa terharu melihat dukungan Bagas. Dia tahu bahwa keberanian pemuda itu telah memberikan dorongan baru bagi mereka. Akhirnya, salah satu anggota dewan yang lebih tua angkat bicara. "Saya setuju dengan Bagas. Kita memang harus berpikir lebih jauh dari sekadar keuntungan jangka pendek. Jika Kesa percaya ini adalah langkah yang tepat, kita harus memberinya kesempatan." Kesa merasa lega dan berterima kasih kepada Bagas. Dia tidak pernah menyangka bahwa keberanian pemuda itu akan mengubah arah rapat. Mereka berhasil mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan proyek tersebut, dan Kesa merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Setelah rapat, Kesa dan Bagas duduk berdua di taman kecil di luar gedung. "Kau luar biasa, Bagas. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasihku." Kesa berkata, matanya bersinar. "Aku hanya berbicara dari hati. Aku percaya pada ide ini dan pada dirimu," jawab Bagas, merasa bangga bisa membantu. Mereka menghabiskan waktu berbincang lebih banyak, membahas rencana ke depan dan bagaimana mereka bisa bekerja sama. Kesa merasa terinspirasi dan bersemangat untuk menghadapi tantangan baru. Seiring berjalannya waktu, Bagas dan Kesa semakin sering bertemu. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih dalam, saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Di balik semua ketegangan dan ancaman, mereka menemukan kenyamanan dalam persahabatan yang tumbuh. Namun, di luar kebahagiaan mereka, ancaman dari preman-preman itu masih mengintai. Bagas selalu waspada, dan Kesa pun mulai mengatur langkah-langkah untuk menjaga keselamatannya. Mereka berdua menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati, tetapi dengan saling dukung, mereka merasa lebih kuat. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Kesa menatap bintang-bintang. "Bagas, aku merasa beruntung memiliki kamu di sisiku. Setiap kali aku merasa ragu, kamu selalu ada untuk mengingatkanku tentang keberanian yang ada dalam diriku," katanya, suaranya lembut. "Aku merasa sama. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku ingin terus mendukungmu," jawab Bagas, merasa emosional. Malam itu, di bawah sinar bintang, mereka berdua menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan keberanian dan cinta yang tumbuh di antara mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun ancaman masih membayangi, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dengan semangat baru, mereka melangkah maju, siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Keberanian yang menginspirasi satu sama lain membawa mereka pada babak baru dalam hidup mereka, di mana cinta dan persahabatan mengalahkan segala ketakutan. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Bagas dan Kesa semakin erat. Mereka tidak hanya menjadi teman, tetapi juga saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil. Bagas merasa lebih berenergi dengan adanya Kesa dalam hidupnya, sementara Kesa merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan Bagas. Keduanya menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain, meskipun dunia di sekitar mereka tetap penuh dengan tantangan dan ancaman. Setiap hari, setelah bekerja, mereka sering bertemu di kafe kecil dekat gedung perusahaan. Kafe itu menjadi tempat favorit mereka untuk berbincang, berbagi cerita, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Suatu sore, saat mereka duduk di meja favorit mereka, Kesa mulai mengeluarkan peta proyek baru yang ingin ia luncurkan. "Lihat, ini adalah rencana detail untuk produk baru yang ramah lingkungan. Aku ingin memasukkan bahan yang bisa terurai secara alami," kata Kesa, menunjuk ke peta tersebut. Wajahnya bersinar penuh semangat saat menjelaskan setiap poin. Bagas mengamati dengan seksama. "Ini ide yang brilian. Jika kita bisa memasarkan produk ini dengan baik, pasti banyak orang yang akan tertarik," ujarnya, merasa terinspirasi oleh visi Kesa. "Bagaimana kalau kita mengadakan acara peluncuran produk? Kita bisa mengundang media dan influencer untuk memperkenalkan produk ini," saran Bagas, berusaha memberikan ide-ide baru. Kesa tersenyum.
Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat acara yang menarik. Aku akan berbicara dengan tim pemasaran, ujar Kesa, merasa bersemangat. Mereka terus berdiskusi tentang rincian acara, mulai dari konsep hingga strategi pemasaran. Dalam setiap perbincangan, Bagas merasa semakin terlibat dalam proses dan Kesa pun menghargai pandangan dan masukan pemuda itu. Keberanian dan tekad Bagas untuk mendukung Kesa memberinya semangat baru. Setelah mereka menyusun rencana, Kesa merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa bersama Bagas, ia bisa menghadapi tantangan yang ada di depan. Mereka sepakat untuk melakukan persiapan bersama dan saling membantu satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, kegiatan mereka tidak hanya terbatas pada pekerjaan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, menjelajahi tempat-tempat menarik di kota. Suatu akhir pekan, mereka memutuskan untuk pergi ke pantai. Kesa ingin merasakan angin laut dan menikmati waktu bersantai setelah kesibukan yang padat. Saat tiba di pantai, suasana ceria langsung menyambut mereka. Ombak yang berdebur dan suara burung camar membuat hati mereka tenang. Mereka berjalan menyusuri garis pantai, tertawa dan berbagi cerita tentang masa kecil mereka. Bagas menceritakan tentang pengalaman lucunya saat berjualan di pasar, sementara Kesa mengungkapkan impian masa kecilnya untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memimpin perusahaan besar dan membuat perubahan yang berarti, ujar Kesa, menatap jauh ke arah lautan. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Kamu punya keberanian yang sangat besar, dan itu adalah modal utama untuk mencapai impianmu, jawab Bagas dengan tulus. Mereka terus berjalan, mengumpulkan kerang dan menikmati momen kebersamaan. Saat matahari mulai terbenam, Kesa mengambil foto-foto untuk diunggah ke media sosialnya. Ini bisa menjadi momen yang baik untuk memperlihatkan sisi lain dari diriku, katanya sambil tersenyum. Bagas merasa senang melihat Kesa bahagia. Dalam hati, ia berdoa agar momen-momen seperti ini tidak pernah berakhir. Namun, ia juga tahu bahwa dunia di luar sana tetap menyimpan ancaman. Ketegangan dengan para preman belum sepenuhnya hilang, dan mereka harus tetap waspada. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke rutinitas, Kesa merasa lebih bersemangat. Dia mulai mengimplementasikan rencana peluncuran produk baru dengan lebih percaya diri. Di kantor, ia berbicara dengan timnya dan memberikan semangat baru. Keberanian Bagas memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Namun, di tengah-tengah kesibukan itu, ancaman dari preman-preman yang mengincar Kesa kembali muncul. Suatu sore, saat Bagas menunggu Kesa di depan gedung, ia melihat sekelompok pria yang sama berkumpul di sudut jalan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka tidak akan tinggal diam setelah insiden sebelumnya. Saat Kesa keluar dari gedung, Bagas langsung menghampirinya. Kesa, kita perlu berhati-hati. Aku melihat para preman itu di luar, bisiknya, wajahnya serius. Kesa menatapnya, sedikit cemas. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Kita harus mencari cara untuk menjaga jarak dari mereka. Aku akan menunggumu sampai kamu sampai di rumah, jawab Bagas, bertekad untuk melindungi Kesa. Mereka berjalan berlahan, selalu waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Bagas berusaha menjaga Kesa tetap aman, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tegang. Setiap langkah terasa berat, dan ia berharap mereka bisa sampai di tempat yang aman tanpa ada gangguan. Saat mereka tiba di halte bus, Bagas melihat para preman itu mulai mendekat. Dengan cepat, ia menarik Kesa ke belakangnya. Jangan khawatir, aku akan menghadapinya, katanya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya bergetar. Kesa merasa khawatir. Bagas, jangan, kita harus pergi dari sini, teriaknya, tetapi Bagas sudah terlanjur melangkah maju. Salah satu preman mendekat dengan tatapan menakutkan. Kau lagi, apa kau tidak mengerti bahwa kau tidak bisa melindungi dia? Ucapnya, suaranya penuh ancaman. Bagas berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu Kesa lagi. Pergi dari sini, teriaknya dengan keberanian yang menggetarkan. Ketegangan meningkat. Kesa bisa merasakan ketidaknyamanan di udara. Ia ingin menarik Bagas mundur, tetapi ia tahu bahwa pemuda itu tidak akan mundur. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, dan suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, salah satu preman mencoba menyerang Bagas. Namun,
Pemuda itu berhasil menghindar dan melawan balik. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Bagas berusaha melindungi Kesa sambil menghadapi para preman yang semakin banyak. Keberaniannya membuat Kesa terharu, tetapi ia juga merasa cemas. "Bagas, hati-hati!" teriak Kesa, berusaha mencarikan bantuan. Namun, saat situasi semakin memburuk, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Para preman mulai panik dan segera mundur. Bagas merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Ia berbalik dan melihat Kesa, yang wajahnya penuh kecemasan. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, melihat luka kecil di wajah Bagas. "Aku baik-baik saja. Yang penting adalah kamu selamat," jawab Bagas, berusaha tenang meskipun hatinya berdebar. Setelah kejadian itu, mereka berdua kembali ke kafe mereka. Dalam perjalanan, Kesa berusaha menenangkan diri. "Aku tidak pernah ingin membuatmu terlibat dalam semua ini, Bagas. Ini semua salahku," katanya, merasa bersalah. "Tidak, ini bukan salahmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kamu berhak untuk merasa aman," jawab Bagas, menatap Kesa dengan penuh keyakinan. Di kafe, mereka duduk di meja yang sama seperti biasanya. Suasana di dalam kafe terasa lebih hangat, tetapi ketegangan di luar masih membayangi mereka. Bagas berusaha mencairkan suasana. "Bagaimana kalau kita merencanakan acara peluncuran produk? Kita bisa fokus pada hal-hal positif," usulnya. Kesa mengangguk, merasa terinspirasi oleh optimisme Bagas. Mereka mulai membahas rencana acara dengan penuh semangat, berusaha mengalihkan perhatian dari ancaman yang ada. Setiap tawa dan senyuman yang mereka bagi membuat ikatan mereka semakin kuat. Namun, di balik semua keceriaan itu, mereka berdua tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Bagas bertekad untuk melindungi Kesa, dan Kesa pun berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Mereka saling memberi kekuatan, meskipun dunia di luar sana tetap penuh dengan risiko. Keesokan harinya, Kesa kembali ke kantor dengan semangat baru. Dia mulai mengatur acara peluncuran produk dengan lebih percaya diri. Dia berbicara kepada timnya dan memberikan arahan yang jelas. Semua orang merasa terinspirasi oleh semangat dan keberaniannya. Bagas merasa bangga melihat Kesa beraksi. Ia tahu bahwa wanita itu memiliki potensi besar untuk mencapai impian-impian besar. Namun, ia juga menyadari bahwa ancaman dari para preman masih ada. Setiap kali ia melihat Kesa pergi, hatinya berdebar, tetapi ia tahu bahwa ia harus mempercayai kemampuan Kesa untuk menjaga dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan persiapan untuk acara peluncuran semakin intens. Kesa dan Bagas bekerja sama dengan tim, membagi tugas dan mempersiapkan segala sesuatu dari segi pemasaran hingga logistik. Mereka berdua merasa semakin terhubung, dan setiap jam yang mereka habiskan bersama menjadi momen berharga. Saat hari peluncuran semakin dekat, Kesa merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa ia telah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki tim yang solid di belakangnya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan sedikit ketakutan. Meskipun Bagas selalu ada untuk mendukungnya, ia tidak ingin mengecewakan semua orang yang mempercayainya. Suatu malam, saat mereka bekerja lembur, Kesa menatap Bagas. "Terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu," katanya, suaranya lembut. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kita adalah tim, dan aku akan selalu mendukungmu," jawab Bagas, tersenyum. Malam itu, mereka berbagi cerita tentang masa depan. Kesa mulai membayangkan apa yang ingin ia capai dalam hidupnya, dan Bagas juga berbagi impian-impiannya. Mereka saling memberi semangat dan berjanji untuk saling mendukung dalam setiap langkah. Ketika hari peluncuran tiba, suasana di kantor terasa penuh energi. Semua orang terlihat bersemangat, dan Kesa merasa tegang tetapi juga senang. Ia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya, sementara Bagas terlihat rapi dengan setelan jas yang dipinjam dari temannya. Mereka berdua berdiri di depan panggung, siap untuk memperkenalkan produk baru. Kesa merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ketika ia melihat wajah Bagas, semua ketakutannya seakan menguap. Dengan percaya diri, ia melangkah ke depan dan menyapa para tamu yang hadir. "Selamat datang di acara peluncuran produk baru kami. Hari ini,
Kami tidak hanya ingin memperkenalkan produk yang ramah lingkungan, tetapi juga ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga bumi kita, ucap Kesa dengan semangat. Suara tepuk tangan menggema di ruangan. Bagas merasa bangga melihat Kesa berbicara dengan percaya diri. Ia tahu bahwa semua kerja keras mereka selama ini telah membuahkan hasil. Ketika Kesa mulai menjelaskan produk baru, semua orang mendengarkan dengan seksama. Acara berlangsung dengan lancar, dan Kesa berhasil menyampaikan visinya dengan sangat baik. Semua tamu terkesan, dan banyak dari mereka yang berkomitmen untuk mendukung produk tersebut. Bagas merasa bahagia melihat Kesa berhasil menciptakan momen yang berharga. Namun, saat acara hampir berakhir, suasana tiba-tiba berubah. Beberapa pria yang sama muncul dari kerumunan, mengganggu acara dengan suara keras. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka tidak berniat baik. Dengar, semua ini hanya omong kosong. Produknya tidak ada gunanya, teriak salah satu dari mereka, mengarahkan perhatian kepada Kesa. Bagas tidak bisa tinggal diam. Dengan berani, ia melangkah maju. Kau tidak berhak mengganggu acara ini. Kami telah bekerja keras untuk ini, teriaknya, berusaha melindungi Kesa. Ketegangan meningkat saat para preman mulai mendekat. Kesa merasa cemas, tetapi ia juga merasa bangga melihat Bagas berdiri di depannya, melindunginya. Bagas, jangan, teriaknya, tetapi pemuda itu sudah terlanjur mengambil posisi. Ini adalah produk yang akan membuat perbedaan. Jika kalian tidak bisa menghormati itu, kalian yang seharusnya pergi. Tegas Bagas, suaranya penuh keberanian. Suasana ruangan menjadi mencekam. Semua orang terdiam, menatap pertikaian yang terjadi. Kesa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia juga merasa terinspirasi oleh keberanian Bagas. Ia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama. Saat situasi semakin menegangkan, polisi datang dan mengamankan para preman. Bagas merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ancaman dari mereka belum sepenuhnya hilang. Kesa menatap Bagas dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kamu luar biasa, Bagas. Terima kasih telah melindungiku, katanya, suaranya penuh emosi. Bagas tersenyum, meskipun ia masih merasakan adrenalin mengalir di dalam tubuhnya. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melindungimu, jawabnya. Setelah peristiwa itu, acara peluncuran tetap berjalan dengan sukses. Banyak orang yang terkesan dengan produk baru dan berkomitmen untuk mendukung Kesa. Dia merasa bangga dan puas, dan semua kerja keras mereka terbayar. Saat malam tiba dan acara berakhir, Bagas dan Kesa berdiri di luar gedung, melihat bintang-bintang di langit. Kita berhasil, Kesa. Aku sangat bangga padamu, kata Bagas, merasa bahagia. Semua ini karena dukunganmu. Tanpamu, aku tidak akan bisa melakukannya, jawab Kesa, matanya bersinar. Malam itu menjadi momen berharga bagi mereka berdua. Setelah acara peluncuran yang sukses, Bagas dan Kesa merasakan euforia yang luar biasa. Semua kerja keras mereka terbayar, dan produk baru yang ramah lingkungan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ancaman dari para preman yang mengganggu Kesa masih membayangi mereka. Bagas tidak bisa mengabaikan fakta bahwa para preman itu mungkin tidak akan tinggal diam setelah insiden di acara peluncuran. Mereka adalah orang-orang yang tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan, dan Bagas merasa bertanggung jawab untuk melindungi Kesa dari segala ancaman yang mungkin terjadi. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan Kesa dan memastikan bahwa mereka tidak akan diintimidasi lagi. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Bagas duduk di kontrakannya yang sederhana. Ia memikirkan semua hal yang telah terjadi dan betapa berartinya Kesa baginya. Pemuda itu tahu bahwa ia harus berbuat lebih banyak untuk melindungi wanita yang telah mengubah hidupnya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi teman-temannya yang memiliki koneksi dengan pihak keamanan. Aku butuh bantuan. Kita harus bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi, ujarnya, menandakan keseriusannya. Keesokan harinya, Bagas bertemu dengan Kesa di kafe mereka. Wajah Kesa terlihat cerah, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bagas, aku merasa kita harus lebih berhati-hati. Setelah kejadian di acara peluncuran, aku merasa mereka pasti akan kembali, katanya, suaranya penuh ketegangan. Aku sudah memikirkan itu.
Kita perlu membuat rencana untuk melindungimu. Aku tidak ingin ada yang mengganggu hidupmu lagi, jawab Bagas tegas. Kesa mengangguk, merasa lega mendengar bahwa Bagas juga memikirkan hal yang sama. Mereka mulai merancang strategi untuk menjaga keselamatan Kesa. Bagas menyarankan untuk meningkatkan pengamanan di gedung perusahaan dan memastikan bahwa Kesa memiliki pengawalan saat pergi dan pulang. Kita perlu membuat mereka tahu bahwa kita tidak akan takut, ujarnya. Selama beberapa hari ke depan, mereka bekerja sama untuk merencanakan langkah-langkah keamanan. Kesa berbicara dengan tim keamanan di perusahaannya dan meminta mereka untuk meningkatkan pengawasan. Bagas kemudian berkoordinasi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang keamanan untuk membantu merancang rencana perlindungan yang lebih baik. Mereka setuju untuk melakukan patroli di sekitar gedung dan mengawasi setiap aktivitas mencurigakan. Suatu malam, saat mereka sedang merencanakan rincian akhir, Kesa tiba-tiba berhenti sejenak. Bagas, apa kau tidak merasa ini semua terlalu berlebihan? Tanyanya, ragu. Bagas menatapnya dengan serius. Kesa, aku tidak ingin mengambil risiko. Kita tidak bisa mengabaikan ancaman ini. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa saja, jawabnya. Kesa merasa terharu mendengar ketulusan dalam suara Bagas. Dia tahu bahwa pemuda itu benar. Dengan tekad baru, mereka melanjutkan persiapan. Dalam hati, Bagas berjanji untuk melindungi Kesa dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya. Ketika mereka semakin mendekati akhir minggu, Bagas mendapatkan kabar dari salah satu temannya. Aku dengar mereka mulai merencanakan balas dendam, Bagas. Kita harus waspada, ujarnya, membuat jantung Bagas berdegup kencang. Apakah kau tahu rencana mereka? Tanya Bagas, merasa cemas. Belum jelas, tetapi mereka terlihat semakin sering berkumpul. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, jawab temannya. Bagas tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Ia segera memberitahu Kesa dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapinya. Kita perlu mengatur patroli lebih sering. Aku akan meluangkan waktu untuk mengawasi sekitar gedung, dan kita harus tetap berhubungan, ujarnya dengan tegas. Kesa merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Baiklah, kita akan melakukannya. Aku akan memberitahu timku untuk lebih waspada, ujarnya, bertekad. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan penuh kewaspadaan. Bagas dan Kesa saling menjaga satu sama lain, berbagi pembaruan dan informasi. Mereka juga memastikan bahwa semua langkah keamanan telah diambil. Kesa merasa lebih tenang mengetahui bahwa Bagas ada di sisinya, meskipun ancaman dari preman tetap ada. Suatu malam, saat Bagas sedang berpatroli di sekitar gedung perusahaan, ia melihat sekelompok pria berkumpul di sudut jalan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka adalah preman yang mengganggu Kesa. Tanpa ragu, ia segera menghubungi Kesa. Kesa, aku melihat mereka. Aku akan memantau situasi ini. Tetap di dalam gedung dan jangan keluar, perintahnya. Bagas, hati-hati. Aku khawatir jika sesuatu terjadi padamu, balas Kesa, suaranya penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Yang penting, kamu tetap aman, jawab Bagas, berusaha tenang meskipun rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Bagas mengamati para preman dari jauh. Mereka terlihat gelisah, berbicara satu sama lain dengan nada rendah. Bagas mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Kesa lagi. Jika perlu, ia bersedia menghadapi mereka. Saat tengah malam tiba, suasana semakin tegang. Bagas melihat salah satu preman mengeluarkan telepon dan mulai menelepon seseorang. Ketika ia mendengar nama Kesa disebut, hatinya bergetar. Mereka sedang merencanakan sesuatu, pikirnya. Ia segera menghubungi teman-temannya. Kita perlu mengumpulkan semua orang. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya, ujarnya, suaranya penuh urgensi. Beberapa jam kemudian, teman-temannya berkumpul di sekitar gedung. Mereka merencanakan tindakan untuk menghadapi para preman. Bagas merasa lebih tenang mengetahui bahwa ia tidak sendirian. Dengan dukungan teman-temannya, ia merasa lebih kuat dan berani. Ketika pagi tiba, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.
Bagas dan teman-temannya bersembunyi di tempat yang strategis, menunggu para preman muncul. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, dan mereka harus bersiap untuk segala kemungkinan. Hari itu terasa panjang. Ketika matahari mulai terbenam, sekelompok pria muncul dari bayang-bayang. Bagas mengenali mereka sebagai para preman yang mengganggu Kesa. Adrenalin mengalir di dalam tubuhnya. "Siap, teman-teman?" tanyanya, melihat ke arah rekan-rekannya. Semua orang mengangguk, siap untuk bertindak. Ketika para preman mendekat, Bagas melangkah maju. "Hei, kami tahu rencana kalian," teriaknya, suaranya menggema di malam yang tenang. Para preman terkejut, dan salah satu dari mereka berusaha membalas. "Kau berani sekali, bocah. Kami tidak takut padamu," teriaknya dengan nada menantang. Bagas tidak mundur. "Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu Kesa lagi. Kami siap menghadapi kalian," ujarnya dengan tegas. Ketegangan meningkat. Para preman mulai menghampiri, tetapi Bagas dan teman-temannya sudah bersiap. Dalam sekejap, terjadi keributan. Bagas berusaha melindungi teman-temannya sambil menghadapi para preman. Suasana menjadi kacau, tetapi Bagas merasa keberanian mengalir dalam dirinya. Saat pertarungan berlangsung, Bagas berusaha sekuat tenaga. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Kesa dan semua orang yang peduli padanya. Di tengah keributan, ia melihat Kesa berdiri di belakangnya, wajahnya penuh kecemasan. "Bagas, hati-hati!" teriaknya, tetapi Bagas berusaha fokus pada pertarungan. Seiring waktu berlalu, situasi semakin memburuk. Para preman terlihat lebih agresif, dan Bagas mulai merasa lelah. Namun, ia tidak akan menyerah. Dengan semangat yang membara, ia terus berjuang, berusaha melindungi Kesa dan teman-temannya. Akhirnya, setelah pertarungan yang melelahkan, polisi tiba di lokasi. Sirene yang keras membuat para preman panik dan mulai mundur. Bagas merasa lega, tetapi ia juga menyadari bahwa ancaman ini belum sepenuhnya berakhir. Mereka berhasil mengusir para preman, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Ketika situasi mulai tenang, Bagas berbalik dan melihat Kesa. Wajahnya terlihat cemas dan terharu. "Bagas, kamu luar biasa. Tapi, aku tidak ingin kau terluka," katanya. Suaranya bergetar. "Aku baik-baik saja. Yang penting, kamu selamat," jawab Bagas dengan tenang, meskipun ia merasakan kelelahan di seluruh tubuhnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua kembali ke kafe mereka. Suasana di dalam kafe terasa lebih hangat, tetapi ketegangan di luar masih membayangi mereka. Bagas berusaha mencairkan suasana. "Bagaimana kalau kita merencanakan acara peluncuran produk? Kita bisa fokus pada hal-hal positif," usulnya. Kesa mengangguk, merasa terinspirasi oleh optimisme Bagas. Mereka mulai membahas rencana acara dengan penuh semangat, berusaha mengalihkan perhatian dari ancaman yang ada. Setiap tawa dan senyuman yang mereka bagi membuat ikatan mereka semakin kuat. Namun, di balik semua keceriaan itu, mereka berdua tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Bagas bertekad untuk melindungi Kesa, dan Kesa pun berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Mereka saling memberi kekuatan, meskipun dunia di luar sana tetap penuh dengan risiko. Keesokan harinya, Kesa kembali ke kantor dengan semangat baru. Dia mulai mengatur acara peluncuran produk dengan lebih percaya diri. Dia berbicara kepada timnya dan memberikan arahan yang jelas. Semua orang merasa terinspirasi oleh semangat dan keberaniannya. Dengan berjalannya waktu, Bagas dan Kesa semakin saling mendukung. Mereka tahu bahwa meskipun ancaman masih ada, mereka dapat menghadapinya bersama-sama. Keberanian Bagas dan keteguhan Kesa menjadi sumber inspirasi bagi satu sama lain, dan mereka berkomitmen untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup mereka. Seiring waktu berlalu, mereka semakin dekat. Setiap pengalaman yang mereka hadapi bersama semakin menguatkan ikatan di antara mereka. Mereka tahu bahwa cinta dan persahabatan adalah hal terpenting dalam hidup, dan dengan semangat dan keberanian, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Setelah melewati banyak rintangan bersama, Bagas dan Kesa merasakan hubungan mereka semakin kuat. Mereka telah menjalani pengalaman yang mengubah hidup,
dari ketegangan pertarungan melawan preman hingga kebahagiaan saat merayakan kesuksesan produk baru. Namun, di balik semua itu, mereka tahu bahwa tantangan masih akan datang, dan mereka harus tetap bersiap. Suatu pagi, Kesa bangun dengan semangat baru. Ia telah merencanakan untuk mengadakan acara besar yang akan memperkenalkan produk ramah lingkungan mereka ke publik. Kesa merasa bahwa acara ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa visi dan mimpinya dapat diwujudkan. Ia ingin mengajak semua orang untuk turut serta dalam gerakan peduli lingkungan. Setelah menyelesaikan rutinitasnya, Kesa bergegas menuju kantor. Begitu tiba, ia langsung berbicara dengan timnya. Kita perlu mempersiapkan acara peluncuran dengan baik. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita peduli dengan lingkungan, katanya dengan penuh semangat. Timnya menyambut baik ide tersebut, dan mereka mulai merencanakan setiap detail. Kesa merasa bersemangat dan percaya diri. Namun, di sudut hatinya, ada sedikit kekhawatiran tentang kemungkinan gangguan dari para preman yang masih mengintai. Ia tidak ingin ketakutan itu menghalangi langkahnya. Sementara itu, Bagas juga mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Ia merasa bangga bisa mendukung Kesa dalam setiap langkahnya. Ia berusaha menjaga Kesa tetap aman dan mengawasi situasi di sekitar. Setiap kali mereka bertemu, Bagas selalu menanyakan keadaan Kesa dan memastikan bahwa ia merasa nyaman. Suatu sore, ketika mereka bertemu di kafe, Bagas melihat Kesa tampak sedikit lelah. "Kamu harus istirahat, Kesa. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya dengan khawatir. "Aku baik-baik saja, Bagas. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar," jawab Kesa, meskipun ia tahu bahwa ia harus lebih memperhatikan kesehatan dirinya. Bagas menatapnya dengan serius. "Kesehatanmu juga penting. Kita tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Aku akan selalu ada untuk membantumu," ujarnya, memberikan dukungan yang tulus. Kesa merasa terharu mendengar kata-kata Bagas. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Mereka terus berbicara tentang rencana acara, merencanakan detail terakhir, dan saling memberi semangat. Ketika malam tiba, mereka berdua pulang dengan perasaan lega. Mereka telah menyusun rencana yang solid dan percaya bahwa acara peluncuran akan berhasil. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa cemas tentang kemungkinan gangguan dari para preman. Bagas bertekad untuk melindungi Kesa, sementara Kesa berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Hari-hari berlalu, dan persiapan untuk acara peluncuran semakin intens. Kesa dan timnya bekerja keras untuk memastikan semuanya siap. Mereka menghubungi media, mengundang influencer, dan merancang materi promosi. Setiap hari menjadi lebih menegangkan, tetapi Kesa merasa semakin bersemangat. Bagas juga berusaha membantu sebanyak mungkin. Ia berkoordinasi dengan teman-temannya untuk memastikan keamanan di sekitar gedung pada hari haji. Setiap kali ia melihat Kesa bekerja keras, ia merasa bangga dan terinspirasi. Ia tahu bahwa keberanian Kesa adalah kunci untuk mencapai impian mereka. 1 minggu sebelum acara, Kesa mengadakan rapat dengan timnya. "Kita perlu memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Acara ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang pesan yang ingin kita sampaikan," ujarnya dengan tegas. Timnya mengangguk. Semua merasa terinspirasi oleh semangat Kesa. Mereka mulai membagi tugas dan merancang strategi untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Kesa merasa lega melihat timnya bekerja sama, dan ia tahu bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, saat malam tiba, Kesa merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Dalam kegelapan malam, ia meraih ponselnya dan menghubungi Bagas. "Bagas, bisakah kita bertemu sebentar? Aku merasa cemas," ujarnya. Suaranya bergetar. "Tentu, aku akan segera datang," jawab Bagas, dan dalam waktu singkat, ia sudah berada di depan pintu kontrakan Kesa. Ketika Kesa membuka pintu, ia melihat Bagas berdiri di sana dengan senyuman yang menenangkan. "Apa yang membuatmu cemas?" tanyanya, melihat ekspresi wajah Kesa. "Aku hanya berpikir tentang acara peluncuran. Apa yang terjadi jika mereka datang dan mengganggu?" Kesa menjawab, suaranya penuh ketakutan. Bagas mendekat dan menggenggam tangan Kesa. "Kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan memiliki tim keamanan di sana,
Dan aku akan berada di sampingmu. Kita tidak akan membiarkan ketakutan menghalangi kita, ujarnya, berusaha menenangkan Kesha. Setelah berbicara, Kesha merasa sedikit lebih tenang. Mereka duduk bersama di sofa, berbagi cerita dan mengingat semua hal yang telah mereka lalui. Dalam momen itu, Kesha merasa terhubung dengan Bagas lebih dari sebelumnya. Ia tahu bahwa mereka memiliki keterikatan yang tak terpisahkan. Keesokan harinya, saat mereka bersiap untuk acara, suasana di kantor terasa penuh energi. Semua orang di tim bekerja keras, dan Kesha merasa terinspirasi oleh semangat mereka. Setiap kali ia melihat timnya, ia merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bagas juga melakukan yang terbaik untuk membantu. Ia membantu menyiapkan tempat dan memastikan bahwa semua orang tahu tugas mereka. Ia berkeliling, memberi semangat kepada semua orang. Kita bisa melakukan ini. Kita sudah berjuang keras, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada dunia apa yang telah kita capai. Teriaknya, menginspirasi tim. Ketika hari H tiba, suasana di sekitar gedung terasa ramai. Banyak orang yang datang, dan Kesha merasa gugup tetapi juga bersemangat. Bagas selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan keyakinan. Ketika mereka melangkah ke panggung, Kesha merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Selamat datang di acara peluncuran produk ramah lingkungan kami. Hari ini, kita tidak hanya ingin memperkenalkan produk baru, tetapi juga mengajak kalian semua untuk berkontribusi dalam menjaga bumi kita. Ucap Kesha, suaranya penuh semangat. Semua orang di hadapan Kesha mendengarkan dengan saksama. Kesha merasa lebih percaya diri saat melihat wajah-wajah antusias di depan panggung. Ia menjelaskan visi dan misi produk ramah lingkungan mereka dengan penuh semangat. Namun, saat acara berlangsung, tiba-tiba suasana menjadi tegang. Beberapa pria yang sama muncul dari kerumunan, mengganggu acara dengan suara keras. Kesha merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa mereka. Bagas segera bergerak maju, berusaha melindungi Kesha. Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu acara ini, teriaknya, suaranya penuh keberanian. Kesha merasa cemas, tetapi ia juga merasa bangga melihat Bagas berdiri di depannya, melindunginya. Bagas, hati-hati, teriaknya, tetapi pemuda itu sudah terlanjur mengambil posisi. Ini adalah produk yang akan membuat perbedaan. Jika kalian tidak bisa menghormati itu, kalian yang seharusnya pergi. Tegas Bagas, suaranya menggema. Ketegangan meningkat. Semua orang terdiam, menatap pertikaian yang terjadi. Kesha merasakan ketegangan di udara, tetapi ia juga merasa terinspirasi oleh keberanian Bagas. Ia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama. Situasi semakin memburuk. Para preman mulai mendekat, tetapi Bagas dan teman-temannya sudah bersiap. Dalam sekejap, terjadi keributan. Bagas berusaha melindungi teman-temannya sambil menghadapi para preman. Suasana menjadi kacau, tetapi Bagas merasa keberanian mengalir dalam dirinya. Ketika polisi tiba di lokasi, sirene yang keras membuat para preman panik dan mulai mundur. Bagas merasa lega, tetapi ia juga menyadari bahwa ancaman ini belum sepenuhnya berakhir. Ia berbalik dan melihat Kesha, yang wajahnya penuh kecemasan. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, melihat luka kecil di wajah Bagas. "Aku baik-baik saja. Yang penting, kamu selamat," jawab Bagas dengan tenang, meskipun ia merasakan kelelahan di seluruh tubuhnya. Setelah kejadian itu, Kesha merasa terharu. "Bagas, terima kasih telah melindungiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu," katanya, suaranya penuh emosi. Bagas tersenyum, meskipun ia masih merasakan adrenalin mengalir di dalam tubuhnya. "Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melindungimu," jawabnya. Setelah peristiwa itu, acara peluncuran tetap berjalan dengan sukses. Banyak orang yang terkesan dengan produk baru dan berkomitmen untuk mendukung Kesha. Dia merasa bangga dan puas, dan semua kerja keras mereka terbayar. Saat malam tiba dan acara berakhir, Bagas dan Kesha berdiri di luar gedung, melihat bintang-bintang di langit. "Kita berhasil, Kesha. Aku sangat bangga padamu," kata Bagas, merasa bahagia. "Semua ini karena dukunganmu. Tanpamu, aku tidak akan bisa melakukannya," jawab Kesha, matanya bersinar. Malam itu menjadi momen berharga bagi mereka berdua.
Mereka tahu bahwa meskipun tantangan masih ada, keberanian dan cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan semangat baru, mereka melangkah maju, siap menghadapi setiap rintangan yang ada di depan mereka. Persahabatan yang tumbuh di antara mereka adalah fondasi yang kuat untuk perjalanan mereka selanjutnya. Seiring waktu, mereka semakin menyadari bahwa cinta dan keberanian adalah hal terpenting dalam hidup, dan bersama, mereka bisa mencapai apapun yang mereka impikan. Dalam perjalanan ke depan, mereka berdua berkomitmen untuk tidak hanya melindungi satu sama lain, tetapi juga berjuang untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Hari-hari berlalu setelah insiden yang menguji keberanian Bagas dan Kesa. Meskipun mereka berhasil mengusir para preman, ketegangan masih terasa di udara. Kesa terus memfokuskan diri pada pengembangan produk baru dan persiapan peluncuran, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman dari para preman belum sepenuhnya sirna. Bagas pun merasakan hal yang sama. Meskipun mereka berusaha untuk hidup normal, pikiran akan kemungkinan serangan di masa depan selalu membayangi. Suatu sore, saat mereka sedang merencanakan acara peluncuran produk di kafe favorit mereka, Kesa tiba-tiba terdiam. "Bagas, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres," katanya, menatap pemuda itu dengan serius. "Apa maksudmu?" tanya Bagas, khawatir melihat ekspresi wajah Kesa yang penuh kecemasan. "Aku mendengar dari salah satu karyawan bahwa para preman itu kembali berkumpul. Mereka tampaknya merencanakan sesuatu," jawab Kesa, suaranya bergetar. Bagas merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kita harus lebih waspada. Mungkin kita perlu meningkatkan pengamanan lagi," sarannya, berusaha tetap tenang. Kesa mengangguk. "Aku akan berbicara dengan tim keamanan untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu kita lagi," ujarnya dengan tekad. Setelah hari itu, Bagas semakin sering memantau keadaan di sekitar gedung perusahaan. Ia berusaha menjaga Kesa tetap aman, tetapi ia juga merasa frustrasi. Setiap kali ia melihat Kesa, ia merasakan dorongan untuk melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus berada di sampingnya. Kesa harus bisa berdiri sendiri dan menghadapi tantangan ini. Keesokan harinya, saat Bagas berpatroli seperti biasa, ia melihat sekelompok pria yang sama berkumpul di sudut jalan. Mereka berbicara dengan nada rendah, dan Bagas merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Dengan cepat, ia menghubungi Kesa untuk memberitahunya tentang situasi tersebut. "Kesa, aku melihat mereka lagi. Mereka terlihat mencurigakan. Kita perlu lebih berhati-hati," katanya, suaranya penuh urgensi. "Mungkin kita harus melibatkan polisi. Mereka bisa membantu kita," balas Kesa, suaranya tegas. Bagas setuju. "Aku akan berbicara dengan teman-temanku di kepolisian. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus berkeliaran tanpa pengawasan," ujarnya. Setelah menghubungi polisi, mereka berdua merasa sedikit lebih tenang. Namun, di dalam hati, Bagas meragukan apakah itu cukup. Ia terus memikirkan bagaimana cara melindungi Kesa dan memastikan bahwa dia aman. Dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang ada, mereka mulai merencanakan rincian acara peluncuran produk baru yang semakin dekat. Suatu malam, saat mereka sedang sibuk mempersiapkan presentasi, Kesa tiba-tiba berhenti dan menatap Bagas. "Bagas, aku ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa melewati semua ini," katanya, dengan mata yang bersinar penuh emosi. Bagas tersenyum. "Kita saling mendukung, Kesa. Kita adalah tim, dan aku akan selalu ada untukmu," jawabnya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ketika malam semakin larut, mereka melanjutkan persiapan. Kesa mulai merasa lebih percaya diri, dan Bagas melihat betapa gigihnya wanita itu. Dia tahu bahwa Kesa adalah sosok yang kuat, dan ia bertekad untuk membantunya mencapai impian-impian besarnya. Di tengah persiapan, Bagas mendengar kabar dari salah satu temannya bahwa para preman kembali membuat masalah. Mereka terlihat semakin agresif dan berusaha mengintimidasi karyawan di sekitar gedung perusahaan. Bagas merasa marah dan khawatir. "Kita harus segera bertindak. Jika mereka berani mengganggu karyawan kita tidak bisa tinggal diam," ujarnya kepada Kesa. Kesa mengangguk setuju.
Kita perlu mengumpulkan semua orang dan berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai situasi ini, katanya dengan tegas. Malam itu, mereka mengundang semua karyawan untuk berkumpul dan membicarakan langkah-langkah yang akan diambil. Bagas berdiri di depan, menjelaskan situasi yang mereka hadapi dan mengapa penting untuk bersatu. Kita harus saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghadapi ancaman ini, ujarnya, suaranya penuh semangat. Setelah pertemuan, banyak karyawan yang merasa lebih tenang. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa mereka memiliki dukungan satu sama lain. Kesa merasa bangga melihat keberanian timnya. Dia tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan. Namun, di balik semua itu, ancaman dari para preman tetap ada. Suatu malam, saat Bagas sedang berpatroli, ia melihat sekelompok pria mendekati gedung. Jantungnya berdegup kencang, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Dengan cepat, ia menghubungi Kesa. Kesa, mereka ada di dekat gedung. Kita perlu mempersiapkan diri, katanya, suaranya tegas. Kesa merasakan ketegangan di dalam hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, cemas. Kita harus menghubungi polisi dan meminta mereka untuk datang. Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian, jawab Bagas, berusaha tetap tenang. Mereka segera menghubungi polisi dan meminta bantuan. Ketika polisi tiba, situasi semakin tegang. Para preman mulai mengganggu karyawan yang ada di luar gedung, dan Bagas merasa bahwa ia harus melindungi Kesa dan semua orang di sekitar mereka. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Bagas melangkah maju. Kau tidak akan mengganggu kami lagi, teriaknya, menantang para preman. Salah satu preman menatap Bagas dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa melindungi mereka? Kami tidak takut padamu, teriaknya, berusaha mengintimidasi. Bagas tidak mundur. Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu kami lagi. Kami bersatu, dan kami akan melawan, jawabnya dengan semangat. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Bagas berusaha melindungi Kesa dan karyawan lainnya, tetapi situasi semakin kacau. Ketika polisi berusaha mengamankan situasi, para preman mulai melawan. Bagas merasa marah dan frustrasi, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertahan. Dalam keributan itu, Kesa berdiri di samping Bagas, berusaha membantu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Kita harus melawan, teriaknya, suaranya penuh keberanian. Bagas merasa terinspirasi oleh semangat Kesa. Bersama-sama, mereka berjuang melawan para preman. Meskipun situasi semakin sulit, mereka tidak menyerah. Dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi semua ini. Akhirnya, setelah pertarungan yang melelahkan, polisi berhasil mengamankan situasi. Para preman ditangkap, dan Bagas merasa lega. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Mereka harus tetap waspada dan siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah keributan mereda, Bagas dan Kesa kembali ke dalam gedung. Mereka merasa lelah, tetapi juga merasa bangga karena telah berdiri bersama melawan ancaman. Kita berhasil, Bagas. Kita tidak menyerah, kata Kesa, wajahnya bersinar penuh semangat. Aku tahu kita bisa melakukannya. Bersama-sama, kita kuat, jawab Bagas, tersenyum. Malam itu, mereka berdua duduk di kafe, merenungkan apa yang telah terjadi. Ini bukan hanya tentang kita, Bagas. Kita harus melindungi semua orang di sekitar kita. Kita harus terus berjuang, kata Kesa, matanya penuh tekad. Bagas mengangguk setuju. Kita akan terus berjuang, Kesa. Aku akan selalu ada di sisimu, jawabnya, merasa lebih bersemangat. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa semua langkah keamanan telah diambil. Kesa berbicara dengan tim keamanan dan memastikan bahwa semua karyawan merasa aman. Bagas terus memantau situasi di sekitar gedung, berusaha menjaga Kesa dan semua orang di sekitarnya. Namun, di tengah semua usaha itu, Bagas juga merasakan tekanan. Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat, tetapi ia juga merasa lelah. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe, ia akhirnya membuka diri kepada Kesa. Kadang-kadang,
Aku merasa beban ini terlalu berat. Aku ingin melindungimu, tetapi aku juga merasa takut, katanya, suaranya lembut. Kesa menatapnya dengan penuh pengertian. Bagas, kita semua merasakan ketakutan. Tetapi kita tidak sendirian. Kita saling mendukung, dan itu yang terpenting. Jawabnya, meraih tangan Bagas. Malam itu, mereka saling berbagi perasaan dan saling mendukung. Mereka tahu bahwa meskipun dunia di luar sana penuh dengan risiko, mereka selalu memiliki satu sama lain. Dengan keberanian dan cinta yang tumbuh di antara mereka, mereka siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Keesokan harinya, Kesa memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan semua karyawan. Ia ingin membahas langkah-langkah keamanan yang telah diambil dan memastikan bahwa semua orang merasa nyaman. Dalam pertemuan itu, Kesa berbicara dengan tegas dan penuh semangat. Kita harus tetap bersatu dan saling mendukung. Kita tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita, ujarnya, mendapatkan tepuk tangan dari semua karyawan. Bagas merasa bangga melihat Kesa berdiri dengan percaya diri. Ia tahu bahwa wanita itu memiliki potensi besar untuk memimpin dan memberi inspirasi kepada orang lain. Dalam hati, ia bertekad untuk selalu mendukung Kesa dalam setiap langkah. Setelah pertemuan, mereka berdua kembali ke kafe untuk merayakan keberhasilan. Kita harus merayakan keberanian kita. Kita telah melewati banyak hal bersama, kata Kesa, wajahnya bersinar. Mereka memesan makanan dan menikmati momen kebersamaan. Saat mereka tertawa dan berbagi cerita, Bagas merasa bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. Meskipun ancaman masih ada, mereka memiliki satu sama lain dan itu sudah cukup untuk menghadapi semua yang akan datang. Ketika malam tiba, mereka berdua berjalan pulang, melewati jalan-jalan yang telah mereka lalui bersama. Suasana terasa lebih tenang, dan Bagas merasa optimis tentang masa depan. Kita akan terus berjuang, Kesa. Bersama-sama, kita bisa mengatasi semua rintangan, ujarnya, menatap Kesa dengan penuh keyakinan. Kesa mengangguk. Aku percaya padamu, Bagas. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Balasnya, meraih tangan Bagas. Malam itu, saat mereka sampai di depan gedung, Bagas dan Kesa saling menatap. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan keberanian dan cinta yang tumbuh di antara mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Di tengah ketegangan dan ancaman, mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mereka cintai. Dengan semangat yang tidak pernah padam, mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi ujian terakhir yang akan menguji cinta dan keberanian mereka. Setelah beberapa bulan berlalu sejak acara peluncuran produk baru, Bagas dan Kesa merasakan kedamaian yang relatif. Produk ramah lingkungan yang mereka luncurkan berhasil menarik perhatian banyak orang, dan perusahaan Kesa mulai mendapatkan reputasi positif di masyarakat. Namun, di balik kesuksesan itu, ancaman dari para preman yang pernah mengganggu mereka tetap membayangi. Suatu malam, saat Bagas menunggu Kesa untuk pulang dari kantor, ia merasakan ketegangan di udara. Dalam beberapa hari terakhir, ia mendapatkan kabar dari temannya bahwa para preman tersebut terlihat berkeliaran di sekitar gedung perusahaan. Bagas tidak ingin mengambil risiko, jadi ia memutuskan untuk menunggu Kesa di depan gedung, siap melindunginya jika diperlukan. Ketika Kesa akhirnya muncul, wajahnya terlihat lelah tetapi bahagia. Ia baru saja menyelesaikan rapat penting dengan timnya mengenai pengembangan produk baru. Bagas, terima kasih sudah menunggu, katanya, tersenyum. Tidak masalah. Aku hanya ingin memastikan kamu aman, jawab Bagas, mengawasi sekeliling dengan cermat. Mereka mulai berjalan pulang bersama, tetapi saat mereka melewati sudut jalan, Bagas merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia melihat sekelompok pria berkumpul di ujung jalan dengan tatapan mencurigakan. Jantungnya berdegup kencang. Kesa, kita harus hati-hati, bisiknya, menariknya sedikit menjauh. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, salah satu pria dari kelompok itu mendekat. Hei, lihat siapa yang ada di sini. CEO cantik dan bocah tukang ojek. Ejeknya, senyum sinis menghiasi wajahnya. Bagas berdiri di depan Kesa, siap melindunginya. Kami tidak ingin masalah, katanya, berusaha tenang meskipun hatinya berdebar. Masalah?
Kami hanya ingin berbicara, jawab pria itu, mendekat dengan langkah mengancam. Kesa menahan napas, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Kami tidak tertarik untuk berbicara dengan kalian, katanya, suaranya mantap meskipun ada rasa takut di dalamnya. Tiba-tiba, pria itu melangkah lebih dekat dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Bagas. Kau seharusnya tahu tempatmu, bocah. Jangan sekali lagi menghalangi jalan kami. Bagas merasa marah, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Kami tidak akan mundur. Kami tidak takut pada kalian, jawabnya, berusaha menjaga keberanian. Situasi semakin menegangkan saat pria itu mengeluarkan telepon dan mulai merekam. Mari kita lihat bagaimana CEO ini berurusan dengan tukang ojeknya. Ejeknya membuat Kesa merasa terjebak antara ketakutan dan kemarahan. Stop! Ini tidak akan membawa kalian kemana-mana, teriak Bagas, berusaha menghentikan situasi yang semakin buruk. Namun, sekelompok pria itu mulai mendekat dengan sikap mengancam. Bagas berusaha melindungi Kesa, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka sendirian. Kesa, mundurlah, katanya, berusaha untuk tidak panik. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau saat salah satu pria itu mendorong Bagas. Ia jatuh ke tanah, tetapi segera bangkit dengan semangat. Kau tidak akan bisa mengganggu kami lagi, teriaknya, memutuskan untuk tidak menyerah meskipun situasi tampak tidak menguntungkan. Kesa merasa terharu melihat keberanian Bagas. Bagas, tidak, teriaknya. Tetapi pemuda itu sudah terlanjur berdiri dengan penuh tekad. Pertarungan pun terjadi. Bagas berusaha melindungi Kesa sambil menghadapi beberapa pria yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk melindungi orang yang dicintainya. Setiap pukulan yang ia balas terasa menyakitkan, tetapi rasa cinta dan keberanian mengalir dalam dirinya. Kesa tidak bisa hanya berdiri diam. Melihat Bagas berjuang membuatnya merasa perlu melakukan sesuatu. Tolong, jangan! Teriaknya kepada para preman, berusaha mengalihkan perhatian mereka. Namun, pria-pria itu tidak mendengarkan. Mereka semakin agresif, dan Bagas merasa kewalahan. Dalam sekejap, ia terjatuh lagi, tetapi ia segera bangkit. Ia tahu bahwa ia harus bertahan demi Kesa. Saat situasi semakin memburuk, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Para preman mulai panik dan segera mundur. Bagas merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Ketika polisi tiba, mereka berhasil menangkap beberapa anggota kelompok itu. Setelah semua itu berlalu, Bagas dan Kesa berdiri di sisi jalan, berusaha mengatur napas. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kesa, melihat luka di wajah Bagas. Aku baik-baik saja. Yang penting, kamu selamat, jawab Bagas, berusaha tenang meskipun hatinya masih berdebar. Kesa merasa terharu dan bersyukur. Kau sangat berani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu, katanya. Air mata menggenang di matanya. Mereka berdua bergegas pulang. Tetapi peristiwa malam itu tetap membayangi pikiran mereka. Kesa merasa tertekan. Tidak ingin Bagas terus terlibat dalam situasi berbahaya. Di dalam hatinya, ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu agar tidak ada lagi ancaman yang mengintai mereka. Keesokan harinya, Kesa memutuskan untuk berbicara dengan tim keamanan di perusahaan. Ia ingin meningkatkan langkah-langkah perlindungan dan memastikan bahwa semua karyawan dan dirinya aman. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Bagaimana jika kita mengadakan pelatihan keamanan untuk semua karyawan? Saran Kesa kepada tim. Kita harus siap menghadapi situasi darurat dan tahu bagaimana melindungi diri. Tim keamanan setuju, dan mereka mulai merencanakan pelatihan. Kesa merasa lebih tenang setelah mengambil langkah ini. Ia tahu bahwa dengan persiapan yang baik, mereka bisa menghadapi ancaman dengan lebih baik. Di sisi lain, Bagas juga berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai tukang ojek, tetapi ia selalu waspada. Setiap kali ia melihat orang yang mencurigakan, hatinya berdebar. Ia tidak ingin melihat Kesa menderita lagi. Suatu malam, saat Bagas menjemput Kesa dari kantor, ia merasakan ketegangan yang sama. Kesa, kita harus berhati-hati. Aku merasa ada yang tidak beres, katanya, menatap sekeliling dengan cermat. Kesa mengangguk, tetapi ia juga merasa frustrasi.
Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Bagas. Kita harus bisa menjalani hidup dengan normal. Ujarnya, suaranya penuh emosi. Aku mengerti, tetapi kita juga harus realistis. Mereka tidak akan berhenti begitu saja, jawab Bagas, berusaha menjelaskan. Mereka terus berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus diambil. Kesa merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa Bagas hanya ingin melindunginya. Aku akan berbicara dengan manajer tentang meningkatkan keamanan di sekitar gedung. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidup kita, ujarnya. Bagas tersenyum, merasa bangga dengan keputusan Kesa. Itu yang aku harapkan darimu. Kita harus berjuang bersama. Seiring waktu berlalu, mereka terus bersiap menghadapi kemungkinan ancaman. Kesa merasa lebih percaya diri, sementara Bagas tetap setia di sisinya, siap melindungi dan mendukungnya. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Suatu malam, mereka memutuskan untuk pergi ke kafe yang sama di mana mereka sering menghabiskan waktu. Suasana di dalam kafe terasa hangat, dan mereka berdua duduk di sudut yang nyaman. Bagas memesan makanan kesukaan Kesa dan mereka mulai berbincang santai. "Bagaimana kabar proyek baru?" tanya Bagas, berharap bisa mengalihkan perhatian dari ketegangan yang ada. "Semua berjalan dengan baik. Tim sangat antusias, dan kami mulai mendapatkan banyak perhatian dari media," jawab Kesa, wajahnya bersinar. Bagas merasa bangga melihat Kesa bersemangat. "Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses," ujarnya dengan tulus. Mereka terus berbincang, berbagi impian dan harapan. Suasana di kafe membuat mereka merasa lebih tenang. Namun, saat mereka meninggalkan kafe, Bagas merasakan ketegangan yang sama kembali. "Kesa, kita harus hati-hati," katanya, mengingatkan. Mereka berjalan pulang dengan waspada. Namun, saat mereka mendekati gedung, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Seorang pria berdiri di sudut jalan, menatap mereka dengan tatapan mengancam. "Bagas, aku merasa tidak nyaman," bisik Kesa, merasa ketakutan. "Aku tahu. Tetap dekat denganku," jawab Bagas, berusaha menenangkan Kesa. Pria itu mulai mendekat, dan Bagas bersiap untuk menghadapi situasi tersebut. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan berani. Pria itu tersenyum sinis. "Kami hanya ingin berbicara. Kami tidak ingin masalah, tetapi kami juga tidak ingin kalian mengganggu bisnis kami," katanya, suaranya penuh ancaman. Bagas merasa marah, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. "Kami tidak mengganggu siapapun. Kami hanya ingin menjalani hidup kami," jawabnya, berusaha tidak menunjukkan ketakutan. Namun, pria itu tidak mau mundur. Ia mulai mendekat, dan suasana menjadi semakin tegang. Bagas berdiri di depan Kesa, siap melindunginya. "Jika kau berani mendekat, aku tidak akan segan-segan melawanmu," ancamnya. Situasi semakin memburuk. Kesa merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak ingin menyerah pada ketakutan. "Bagas, kita harus pergi," katanya, berusaha menariknya mundur. Namun, saat mereka berbalik, pria itu mencengkeram lengan Bagas. "Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kami ingin kalian tahu bahwa kami tidak akan mundur," teriaknya dengan marah. Tanpa berpikir panjang, Bagas melepaskan diri dan mendorong pria itu. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari jauh. Pria itu tampak panik dan mulai mundur. "Ini belum berakhir," teriaknya sebelum melarikan diri. Bagas merasa lega, tetapi ketegangan di dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya kepada Kesa, melihat wajahnya yang pucat. "Aku baik-baik saja. Tapi aku merasa kita tidak bisa terus hidup seperti ini," jawab Kesa, suaranya bergetar. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Kesa merasa marah dan frustrasi, sementara Bagas berusaha menghiburnya. "Kita akan menemukan cara untuk mengatasi ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidup kita," ujarnya, berusaha memberikan semangat. Selama beberapa minggu ke depan, mereka terus berjuang melawan ketakutan dan ancaman yang terus-menerus mengintai. Kesa semakin bertekad untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia mulai mengadakan pertemuan dengan tim keamanan dan merencanakan langkah-langkah lebih lanjut
untuk melindungi perusahaan dan karyawan. Sementara itu, Bagas terus berusaha menjaga Kesa aman. Ia tidak pernah jauh dari sisinya, berusaha memberikan rasa nyaman meskipun situasi semakin menegangkan. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus tetap bersatu dan saling mendukung. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul dengan teman-teman di kafe, Kesa merasakan kebahagiaan meskipun ancaman masih ada. "Aku merasa beruntung memiliki kalian semua di sisiku," katanya, matanya berbinar. Bagas menatapnya dengan penuh perhatian. "Kami akan selalu ada untukmu. Kita adalah tim," ujarnya, menguatkan Kesa. Namun, saat mereka pulang malam itu, keadaan kembali menjadi tegang. Seorang pria muncul dari kegelapan, menghalangi jalan mereka. "Kau pikir ini sudah berakhir? Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," teriaknya, mengancam. Bagas berdiri di depan Kesa, bersiap untuk melindunginya. "Kami tidak takut padamu," teriaknya, berusaha menunjukkan keberanian. Pertarungan kembali terjadi, dan Bagas berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Kesa. Dia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting baginya selain keselamatan wanita yang dicintainya. Dalam kekacauan itu, Kesa merasa terharu melihat keberanian Bagas. Ketika polisi tiba, situasi kembali tenang. Mereka berhasil menangkap pria itu dan mengamankan situasi. Namun, Bagas merasa kelelahan dan marah. "Kami tidak akan mundur. Kami akan terus berjuang," teriaknya kepada para preman yang ditangkap. Setelah insiden itu, Kesa dan Bagas kembali ke kafe mereka. Mereka berdua duduk di sudut yang sama dan merenungkan semua yang telah terjadi. "Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus," kata Kesa, suaranya penuh emosi. "Aku mengerti, tapi kita harus tetap berani. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidup kita," jawab Bagas, menatap Kesa dengan tegas. Mereka berdua berjuang untuk menemukan cara agar bisa hidup tanpa ketakutan. Kesa mulai merencanakan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan keamanan di perusahaan dan melindungi karyawan lainnya. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari keselamatan semua orang. Di sisi lain, Bagas terus berusaha untuk melindungi Kesa dengan segala cara. Ia mulai berlatih lebih keras dan mencari cara untuk meningkatkan keterampilannya. Ia tahu bahwa jika mereka ingin menghadapi ancaman ini, mereka harus siap. Hari-hari berlalu, dan meskipun ketegangan masih ada, Kesa dan Bagas terus berjuang. Mereka saling mendukung dan memberikan semangat. Dalam setiap langkah, mereka semakin dekat dan saling menginspirasi. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Kesa menatap bintang-bintang. "Bagas, aku merasa beruntung memiliki kamu di sisiku. Setiap kali aku merasa ragu, kamu selalu ada untuk mengingatkanku tentang keberanian yang ada dalam diriku," katanya, suaranya lembut. "Aku merasa sama. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku ingin terus mendukungmu," jawab Bagas dengan tulus. Malam itu, di bawah sinar bintang, mereka berdua menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan keberanian dan cinta yang tumbuh di antara mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun ancaman masih membayangi, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Waktu berlalu, dan setelah suksesnya acara peluncuran produk ramah lingkungan, kehidupan Bagas dan Kesa tampak lebih cerah. Namun, di balik kebahagiaan itu, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dengan keberhasilan tersebut, mereka kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melanjutkan misi mereka dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kesa merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan proyek-proyek baru yang dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ia mulai merancang program-program yang bisa melibatkan komunitas, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye lingkungan. Bagas, yang selalu mendukung setiap langkah Kesa, merasa terinspirasi untuk terlibat aktif dalam setiap inisiatif yang ia buat. Suatu pagi, saat mereka bertemu di kafe untuk merencanakan langkah selanjutnya, Kesa memulai pembicaraan dengan antusiasme. "Bagas, aku ingin mengadakan seminar tentang pentingnya produk ramah lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Kita bisa mengundang ahli dan aktivis lingkungan untuk berbicara," ujarnya, wajahnya bersinar penuh semangat. Bagas mengangguk, merasakan semangat Kesa. "Itu ide yang hebat.
Kita bisa melibatkan sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Mungkin kita juga bisa mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan setelah seminar. Saran Bagas, berusaha memberikan masukan yang konstruktif. Kesa tersenyum lebar. Ya, itu pasti sangat menyenangkan. Kita bisa mengajak anak-anak untuk ikut serta, agar mereka bisa belajar dari usia dini tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mereka mulai mencatat ide-ide yang muncul dan merencanakan setiap detail seminar. Kesa merasa bersemangat dan yakin bahwa acara ini akan membawa dampak positif bagi banyak orang. Bagas, di sisi lain, merasa bangga bisa membantu dan melihat Kesa berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka bekerja keras mempersiapkan seminar tersebut. Kesa menghubungi berbagai narasumber, mengatur tempat, dan mempromosikan acara melalui media sosial. Bagas membantu dengan mengoordinasikan semua detail logistik dan menjaga agar semua berjalan lancar. Mereka juga melibatkan tim di perusahaan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Ketika hari seminar tiba, suasana di lokasi terasa penuh energi. Banyak orang yang hadir, dan Kesa merasa puas melihat antusiasme peserta. Ia berdiri di panggung, memandang kerumunan yang siap mendengarkan pesan yang ingin ia sampaikan. Selamat datang di seminar kita hari ini. Saya sangat senang melihat begitu banyak wajah baru yang peduli terhadap lingkungan. Hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana produk ramah lingkungan dapat membantu kita dan planet ini. Ucap Kesa, suaranya bergetar penuh semangat. Seminar berjalan dengan baik. Para pembicara berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, membahas berbagai aspek tentang lingkungan dan pentingnya tindakan kolektif. Kesa merasa senang saat melihat peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi. Bagas juga merasa bangga melihat bagaimana Kesa mampu memimpin acara tersebut dengan baik. Setelah sesi seminar, mereka merencanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar area kantor. Kesa dan Bagas bersama-sama memimpin peserta menuju lokasi yang ditentukan. Mari kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar. Seru Bagas, memotivasi semua orang. Kegiatan bersih-bersih berlangsung dengan ceria. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa bekerja sama mengumpulkan sampah dan membersihkan area tersebut. Kesa merasa bahagia melihat semua orang bersatu untuk tujuan yang baik. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa perubahan dapat dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Saat mereka selesai, Kesa dan Bagas berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan hasil kerja keras mereka. Kita berhasil. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi hari ini. Kita telah menunjukkan bahwa kita bisa membuat perubahan, ungkap Kesa, suaranya penuh rasa bangga. Setelah kegiatan bersih-bersih, mereka mengadakan sesi tanya-jawab dan diskusi. Banyak peserta yang berbagi pemikiran dan ide-ide mereka tentang bagaimana mereka bisa terus berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Bagas merasa terinspirasi oleh semangat masyarakat yang hadir. Ketika acara berakhir, Kesa dan Bagas merasa lega. Mereka telah melakukan sesuatu yang berarti, dan mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Kita harus terus melanjutkan program-program seperti ini. Banyak orang yang membutuhkan informasi dan motivasi untuk berbuat lebih baik, kata Kesa, matanya penuh semangat. Setuju. Kita bisa menciptakan lebih banyak program edukasi dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah dan komunitas lainnya, jawab Bagas, merasa termotivasi. Hari-hari setelah seminar semakin padat. Kesa dan Bagas mulai merancang program-program baru, termasuk kampanye sosial media untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Mereka berkolaborasi dengan influencer dan aktivis lingkungan untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Namun, di tengah semua kebisingan itu, ancaman dari para preman masih mengintai. Meskipun mereka telah berhasil mengatasi masalah sebelumnya, Bagas tidak pernah merasa sepenuhnya tenang. Ia selalu waspada dan berusaha melindungi Kesa dari segala kemungkinan. Suatu malam, ketika mereka sedang merencanakan program baru di kafe, Bagas menerima pesan dari temannya. Bagas, aku mendengar bahwa para preman itu kembali berkumpul. Mereka terlihat semakin berani, tulis pesan itu. Bagas segera menunjukkan pesan tersebut kepada Kesa. Kita harus lebih berhati-hati. Aku khawatir mereka akan mencoba mengganggu semua yang kita lakukan, katanya, wajahnya serius. Kesa mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghentikan misi kita.
Kita harus tetap fokus dan melanjutkan apa yang telah kita mulai, ujarnya, merasa tegas namun cemas. Mereka memutuskan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di sekitar acara-acara mereka. Bagas berkoordinasi dengan teman-temannya untuk memastikan bahwa ada pengamanan tambahan saat mereka mengadakan kegiatan. Kesa merasa lega mengetahui bahwa Bagas selalu ada untuk melindunginya. Di tengah kesibukan mereka, hubungan antara Bagas dan Kesa semakin dalam. Mereka mulai saling berbagi lebih banyak tentang kehidupan pribadi masing-masing. Kesa menceritakan tentang masa kecilnya dan perjalanan karirnya, sementara Bagas berbagi tentang keluarganya dan perjuangan yang dihadapinya. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah Kesa, Bagas melihat ke arah bintang-bintang. Kadang aku berpikir tentang masa depan. Aku ingin membuat hidup ini berarti, tidak hanya untuk diriku sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitarku, ungkapnya. Kesa menatapnya dengan penuh perhatian. Kita bisa melakukannya bersama. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa membuat perbedaan. Kita hanya perlu terus melangkah. Jawabnya, memberikan dukungan. Malam itu, mereka berbagi harapan dan impian. Kesa ingin menciptakan program-program yang dapat mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bagas ingin membantu masyarakat yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk meraih impian. Seiring berjalannya waktu, mereka merencanakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan impian tersebut. Mereka mulai menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang sejalan dengan visi mereka. Kesa merasa bersemangat dan terinspirasi oleh dukungan Bagas. Beberapa bulan setelah acara peluncuran yang sukses, kehidupan Bagas dan Kesa semakin penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Bersama-sama, mereka telah mengatasi berbagai tantangan, dari ancaman para preman hingga tekanan dalam dunia bisnis. Kini, mereka berdua berdiri di ambang awal baru yang lebih cerah. Suatu sore yang cerah, Kesa mengajak Bagas untuk pergi ke taman tempat mereka sering berjalan-jalan. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka duduk di bangku favorit mereka, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Suasana terasa romantis, dan Bagas merasakan momen ini sangat tepat untuk berbicara tentang masa depan. Bagas, Kesa memulai, menatapnya dengan penuh harap. Kita telah melalui banyak hal bersama. Aku merasa kita telah tumbuh sangat dekat dan saling memahami satu sama lain. Aku juga merasa demikian, Kesa. Setiap hari bersamamu adalah kebahagiaan tersendiri. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu, jawab Bagas, merasakan getaran di dalam hatinya. Kesa menggenggam tangan Bagas, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Aku ingin kita terus melangkah bersama, tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam hidup. Aku ingin berbagi masa depan yang lebih cerah bersamamu. Bagas merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa inilah momen yang telah ia tunggu-tunggu. Kesa, aku mencintaimu lebih dari kata-kata bisa ungkapkan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanyanya, mengeluarkan cincin yang telah ia siapkan. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Kesa. Ya, Bagas. Tentu saja, aku mau. Jawabnya, suaranya bergetar penuh emosi. Bagas memasangkan cincin tersebut di jari Kesa, dan mereka saling berpelukan erat. Di tengah keindahan taman, mereka merasakan cinta yang mengikat mereka semakin kuat. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Persiapan pernikahan dimulai dengan penuh semangat. Kesa dan Bagas saling membantu dalam setiap detail, mulai dari pilihan tempat, dekorasi, hingga undangan. Mereka ingin acara ini menjadi perayaan cinta dan komitmen yang telah mereka bangun bersama. Hari pernikahan tiba, dan suasana di lokasi sangat meriah. Keluarga dan teman-teman terkasih berkumpul untuk merayakan hari bahagia mereka. Kesa mengenakan gaun pengantin yang indah, sementara Bagas terlihat tampan dalam setelan jas. Ketika Kesa melangkah menuju altar, mata Bagas berbinar melihat wanita yang dicintainya. Di hadapan keluarga dan teman-teman, mereka mengucapkan janji suci untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain, dalam suka maupun duka. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan bersamamu dalam setiap langkah perjalanan kita, ucap Bagas, suaranya penuh keyakinan. Kesa tersenyum, matanya berbinar. Aku berjanji untuk mencintaimu tanpa syarat dan bersamamu melalui setiap tantangan yang akan datang,
Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Ketika mereka saling mengucapkan janji, suasana menjadi haru. Semua orang di sekitar merasakan kekuatan cinta yang menyelimuti mereka. Dengan satu sentuhan tangan, mereka menjadi suami dan istri. Setelah upacara, mereka merayakan dengan pesta yang penuh tawa dan kebahagiaan. Musik mengalun, dan semua orang menari, merayakan cinta yang telah terjalin. Kesa dan Bagas merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan dari orang-orang terkasih. Malam itu, saat mereka berdua berdansa di bawah bintang-bintang, Kesa menatap Bagas dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak hanya mencintaimu, tetapi aku juga menghargai semua yang telah kita lewati. Kita telah tumbuh bersama dan saling mendukung," katanya, suaranya lembut. "Aku berjanji untuk selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Kita akan menghadapi semua tantangan bersama," jawab Bagas, merasakan kedalaman perasaannya. Setelah pesta, mereka pergi ke tempat honeymoon yang telah direncanakan. Di sana, mereka menikmati kebersamaan dan merayakan cinta yang telah terjalin. Setiap hari menjadi petualangan baru, dan mereka saling belajar untuk saling mencintai lebih dalam. Kembali ke rumah, mereka berdua memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Kesa terus memimpin proyek-proyek ramah lingkungan, dan Bagas selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Mereka menjadi tim yang tak terpisahkan, saling menguatkan dan menginspirasi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, mereka membangun kehidupan yang bahagia dan penuh cinta. Kesa dan Bagas tahu bahwa di setiap langkah, mereka akan selalu berdiri bersamaan, siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang. Dalam perjalanan hidup mereka menyadari bahwa cinta dan keberanian adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Dengan semangat yang tak pernah padam, mereka berkomitmen untuk tidak hanya mencintai satu sama lain, tetapi juga mencintai dunia di sekitar mereka. Di tengah segala kesulitan, Kesa dan Bagas menemukan kebahagiaan sejati dalam kebersamaan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta bisa mengatasi segala hal. Dengan harapan dan impian yang tinggi, mereka melangkah maju, siap menjalani hidup bersama, menulis cerita cinta mereka yang abadi.